Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kemudian Rasulullah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan sahabat saya, yaitu ID yang support acara kita hari ini. Kenapa harus disupport sama main ID? Karena kalau nggak disupport main ID, nggak mungkin nanti kamu nggak baik. Apalagi saya bilang sama kepala sekolah, kalau nggak kuat bayar, cukup keperluan bayar pakai BPJS. Segenap sivitas akademika Mantika Bantul, Bapak Kepala Sekolah, para dewan guru, dan tentunya anak-anak semuanya yang saya cintai. Makan tiwul, minumnya susu. Hai anak-anak Mantika Bantul, I love you. Saya berbahagia hari ini. Orasi yang sudah saya buat dimulai dari musim pandemi. Saat itu konsepnya adalah kita masuk dan belusuan di kafe-kafe, Mas Dani. Di kafe-kafe, saya pengen mengajarkan bagaimana beragama dan bernegara itu indah, happy, enjoy, relax, dan menyenangkan. Faktanya adalah ada 200 mu'alaf yang masuk Islam melalui saya. Ada yang dari Amerika, ateis satu keluarga, kemudian dari Belanda satu keluarga, dari Jerman satu keluarga, dari Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Ketika mereka datang ke tempat saya minta diislamkan, ketika saya tanya, kenapa you pengen masuk Islam? Apakah kamu kenal dengan Islam? Tidak, Mas. Tapi why? Kenapa you pengen masuk Islam? Karena kami melihat Islamnya Gus Miftah itu asik. Jadi sorry, kalau kemudian apa yang saya tampilkan di masyarakat itu out of the box, berbeda dengan kebanyakan. Karena saya punya prinsip, Mas. Kulla syai'in idza kasura rahusa. Coba anak-anak paham supaya Anda ke depan jadi orang-orang besar. Amin. Minimal besok semuanya kerja di BUMN. Amin. Ya, walaupun yang belakang wajahnya nggak meyakinkan sih. Tapi santai nak, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Santai saja. Ini bisa nggak? Sound saya dikencengin dikit. Kok berat banget? Ini dikencengin dikit bisa nggak? Atau dibalik, aku ngeson kamu ngaji di sini. Nah, ternyata adik-adik sekalian, orang-orang itu kemudian pengen belajar beragama dan bernegara. Itu justru berangkat dari yang asik. Kayak satu hari saya ketemu dengan orang Australia datang ke pondok, namanya Antonio Superdori, malah kayak iwak atau dori gitu. Dia datang di bulan Oktober. Saya ingat betul bulan Juni tanggal 21 Deddy Corbuzier mu'alaf di pondok. Kemudian dia datang di Oktober. Dia jauh-jauh dari Canberra, bro. Saya tanya, what do you want? I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Why? Do you know about Islam? No, saya tidak tahu tentang Islam. Tapi kenapa you pengen masuk Islam? Karena saya tertarik dengan cara beragama Anda. Maka itulah kemudian dia akhirnya menyatakan pengen masuk Islam. Contoh lagi, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat. Gara-gara apa? Saya memberikan kajian kebangsaan di gereja Jakarta Utara Penjaringan tahun 2021 yang viralnya luar biasa, trending Twitter sampai 2 minggu. Begitu saya keluar gereja, saya dimaki-maki. Miftah kafir. Apa jawaban salah? Apa jawaban saya waktu itu? Enggak masalah dibilang kafir, gampang, syahadat lagi. Kan selesai gitu. Makanya adik-adik ya, kalau kamu bermensos itu nggak usah terlalu serius. Nggak usah ngomong, nggak usah mikir omongan orang. Kenapa? Karena orang ngomong juga nggak pakai mikir gitu loh. Betul kan? Gitu. Makanya kayak kemarin
sebelum Ramadan saya dihujat, viral, trending Twitter lagi gara-gara saya kontra narasi terhadap persoalan wayang yang dianggap apa namanya, yang dianggap musyrik, mau dibakar dan lain sebagainya. Saya lawan. Dan ternyata apa Mas Dan? Komentarnya lebih dari 100.000. Katanya semuanya mencaci maki saya. Apakah saya sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Makanya nanti ada tak kasih kiat-kiat bagaimana bermedsos yang baik. Nah, sehingga kemudian apa? Saya pengen kemudian menampilkan wajah Indonesia itu yang baik, baik di dalam bernegara maupun beragama. Makanya dulu salah satu pesan saya kepada Master Dedi. Dedi itu kan orang keren Mas. Dia itu PhD S3 dari Amerika, psikologis, dan dia the best mentalist in the world 2 kali. Bahkan mengalahkan pesulap mentalis dari Amerika, mentalis Amerika, apalagi cuman Samsudin, wah kejauhan lah. Ono wong setrum di setrum nganggo keris, ternyata kerisnya beli di Shopee. Kan kok gitu. Shopee bro, COD, kerisnya COD. Begitu triknya kebongkar, akhirnya sepi perdukunan, marah-marah gara-gara sepi. Dia saya bilang, katanya selama ini kalian jual penglaris para dukun, kok nggak bisa melariskan dirinya sendiri gitu. Kalau orang miskin minta beli nomor, tanya nomor sama dukun. Kalau memang nomornya benar, kenapa nggak dibeli sendiri gitu. Dan yang paling bapak jomblo datang ke dukun minta pengasihan, minta pelet, istrinya dukun merongos gitu. Lah, apa fungsi penglarisnya? Makanya yang rasional saja gitu. Makanya saya bilang, kenapa dukun itu dianggap orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Orang goblok. Kenapa dukun itu dianggap paranormal? Oh ada Pak Kamenak di sini. Dianggap paranormal karena yang datang orang abnormal gitu. Jadi bagaimana kemudian saya sampaikan secara asik. Deddy Corbuzier seminggu sebelum masuk Islam, dia telepon saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, nggak usah. Loh, yang lain ngajakin gua masuk Islam, kenapa lu nolak? Saya bilang, nggak usah. Bro, saya pengen masuk Islam, nggak usah, saya bilang. Kenapa sih? Saya jawab, jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Kamu nggak akan kuat. Cukup aku saja, gitu. Kemudian saya tanya, kok kamu pengen masuk Islam melalui saya, kenapa? Toh teman kamu Ustadz banyak. Kalau kamu pengen masuk Islam di Jakarta, saya telepon imam besar Masjid Istiqlal, kawan saya, Ustadz yang lain juga banyak. Dedi bilang sama saya begini, Pak Kepala Sekolah waktu itu, bro, you kan pernah bilang sama I, wajah Islam, kalau saya masuk Islam, wajah Islam saya itu seperti apa, tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamku akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, asik, maka Islamku akan menjadi Islam yang asik, ramah, dan menyenangkan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam, saya harus melalui pintu yang ramah. Dan harus melalui pintu yang ramah, kalau seandainya saya masuk Islam, harus melalui Gus Miftah. Saya tanya, kenapa? Karena Islamnya Gus Miftah itu asik. Asiknya di mana? Saya tanya. Gus Miftah mau ngaji di kampus diterima, pondok pesantren diterima, pengajian umum apalagi, di lokalisasi diterima, bersama Pak Londe diterima, gitu kan. Di klub malam diterima, kan asik, aku bisa ikut, matamu, udah bilang gitu. Nah, pertanyaannya adalah, ini sekaligus saya memotivasi adik-adik saya di sini. Pertanyaannya adalah, kenapa saya lakukan itu? Dalam sebuah kaidah bunyinya begini, kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak itu pasti murah, kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Apapun barangnya, kalau barangnya banyak, hukum ekonominya pasti harganya murah, kecuali adab. Nah, artinya apa? Kalau adik-adik pengen jadi yang mahal, gampang, jadilah yang sedikit. Kan begitu pemahamannya. Contoh, kiai itu banyak mas, tapi yang ngurusi PSK jarang. Berarti Gus Miftah kiainya yang jarang kok PSK matane gitu.
prinsipnya kan begini, barang itu kalau sedikit dia dianggap barang langka, kalau langka berarti dia antik, kalau antik harganya mahal. Nah, saya bilang kiai-kiai yang mohon maaf dalam tanda kutip seperti NU dan Muhammadiyah umpamanya, ini dua organisasi besar di Indonesia, selama ini apa? Hanya bermain di kolam sendiri, rebutan ikan yang sama. Di mana-mana seperti itu Pak, pengajian kayak anu desa, ketemunya itu tok itu. Kenapa kemudian kita tidak membuat lompatan? Lompatannya apa? Katakanlah saya telah berhasil masuk ke dunia lokalisasi, ke klub malam. Hari ini saya kembali kemudian dengan inovasi baru. Apa? Masuk ke dunia selebritis. Bagaimana kemudian teman-teman artis ini kita arahkan supaya berbangsa dan beragama yang happy. Dulu Mas Dani, rata-rata teman-teman artis ngajinya sama kaum Wahabi. Akhirnya kita masuk, maka kemudian saya membuat pengajian di Tower 99, punya Mas Gilang itu. Kita punya teman di situ pengajian seperti Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Rizky Bilar, Lesti Kejora, Atta Aurel, dan yang paling baru, idolanya Pak Kepala Sekolah Mantiga Bantul. Siapa? Lucinta Luna. Kelihatannya cantik Mas, begitu meluk saya subhanallah businya jalan. Nah, maksud saya adalah kalian punya kesempatan yang sama dengan Gus Miftah, bahkan mungkin seharusnya ke depan kalian harus bisa lebih hebat. Gimana Mas? Ini saya dulu juga madrasah aliyah tapi swasta di Lampung. Ini kalian di negeri. Tentunya apa? Kurikulumnya, sistemnya, rule of the game-nya, semuanya lah pasti jauh lebih hebat dibandingkan apa yang pernah dulu saya alami. Nah, persoalannya adalah kita butuh keberanian untuk berbuat inovasi. Maka Adik coba catat quote saya. Kalau kamu tidak terlahir sebagai orang kaya dan cerdas, maka kamu harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras. Ingat itu Mas, yang mungkin ikut jamaah saya pengajian di pondok mungkin tahu, saya dulu bikin pondok pesantren di Kalasan, yang nanti Mas Dani saya ajak pulang ke pondok. Saya mau buka puasa, kebetulan saya pas puasa Daud hari ini. Jadi wih rungokno sing ngene cek gelem poso kok mau mangan. Apa? Namanya Jalil. Ndi Jalil wong iki? Oh. Jalil, kamu bahagia enggak? Kalau enggak bahagia sini aku bahagiain. Iya. Jalil, wedok kok Jalil ya? Jangan-jangan kamu manusia jadi-jadian ya? Ya Allah lemu nih. Jalilur Rahmah. Tapi nggak apa-apa deh. Sekarang cewek gemuk itu lebih disukai sama cowok daripada cewek seksi. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Enggak Pak. Tapi kalau cowok jangan gendut-gendut Pak, karena ada penelitian di rumah sakit, cowok itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Oh enggak aman. Makanya saya menolak gemuk saya menolak gemuk. Dulu kan saya gemuk Mas, dulu saya 108 kilo. Nah, iya, saya dulu sebelum viral tuh saya 108 kilo, alhamdulillah sekarang 73 kilo. Jadi tadi gara-gara ada penelitian orang gemuk burungnya kecil. Sumpah Pak, saya nggak lihat jenengan kok Pak, sumpah.
Pak siapa namanya? Pak Sarip. Tapi para istri patut berbangga dengan suami yang berkumis. Kalau Anda punya suami berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Pak Sarip sebenarnya nggak gemuk. Ada penelitian begini, ada hukum fisika begini, 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Kok saya ngebully Pak Sarip kamu bahagia banget sih? Atau jangan-jangan guru yang paling galak ya? Kayaknya enggak kok. Oh dosen UGM. Ya siapa tahu besok gara-gara Pak Sarip kalian masuk UGM kan? Pak Sarip sih kalau dilihat dari bodinya kayaknya Rambo, tapi hatinya Romeo. Bodinya atletis, hatinya Teletubbies. Nah, ada begini. Makanya kemudian apa? Kita harus menjadi orang yang kreatif dan bekerja keras, Mas. Coba saya flashback ke belakang. Bagaimana kemudian ketika saya dulu bangun pesantren pertama kali di Kalasan, orang nggak ada yang percaya sama saya, Mas. Orang semuanya memandang sebelah mata. Gus-gus kiai itu nggak ada yang ngereken kalau orang Jawa bilang. Ah, Miftah ki sopo, nasabnya nggak jelas, keilmuannya nggak jelas dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian apa? Harus mampu memotivasi diri saya sendiri. Ini kelemahan guru itu kadang-kadang begini, mampu memotivasi orang lain tetapi tidak mampu memotivasi dirinya sendiri. Ini sahabat-sahabat saya guru bisa memotivasi murid, tapi begitu kita punya masalah down, drop. Kayak Mas Deddy Corbuzier itulah, dia mampu memotivasi orang lain tetapi mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Nah, itu. Cangkemnya ngapa ya? Nah, manusia terlahir adik-adik itu semuanya diberikan kelebihan oleh Allah. Falikuli syai'im maziyah. Semuanya punya kelebihan. Maka saya selalu bilang, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Ya kan ada jujul, masa nggak jujulan? Jujur permen. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian adalah mencari potensi kalian di mana. Jangan kemudian kalian menjadi pribadi yang insecure. Anak-anak muda. Sorry Pak Dani, saya masih seumuran dengan mereka soalnya. Kali 3 matamu, kali 3. Triple X. Yang teriak-teriak itu pasti dia jatuh cinta sama aku. Sorry ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Tapi santai deh, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Ya. Kowe malah galau. Semarang kali ini budak sing tak sayang matane. Nah, ini kita mencoba menggali potensi. Tadi Pak Dani bilang berharap ke depan ada banyak pegawai-pegawai BUMN insya Allah dari Mantiga Bantul, amin. Mungkin pertanyaannya begini, saya cuma di Alia Gus, bagaimana bersaing dengan sekolah-sekolah umum yang favorit? Cukup saya bilang begini, bukan di mana kamu sekolah, tapi bagaimana kamu sekolah. Bukan di mana kamu belajar, tapi bagaimana kamu belajar. Betul?
Sehingga kemudian apa? Kita percaya diri, overconfident itu juga nggak bagus mas, tapi underestimate juga nggak bagus. Persoalannya adalah ada kecenderungan generasi muda hari ini itu underestimate, tidak percaya dengan kemampuan sendiri. Ternyata Pak Kepala Sekolah, setelah saya analisis, kenapa kemudian kita menjadi pribadi yang tidak percaya diri? Berangkat dari pengalaman bangsa Indonesia dijajah selama 350 tahun. Gak percaya diri akhirnya. Makanya kan gara-gara gak percaya diri Pak Sarip makan terus dari tadi. Monggo Pak dimakan Pak. Karena saya puasa, kopi saya untuk Pak Sarip saja. Itu mungkin kopi pahit Pak. Pak Sarip tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tolong Pak, kalau ada kopi panas langsung diminum. Saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika engkau tidak pernah kau hargai. Sedap. Cewek-cewek juga belajar dari kopi. Tetaplah belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak untuk menjadi putih dan manis untuk dicintai. Makanya saya bilang, cantik itu tidak harus putih mas. Cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus cewek. Harus cewek. Yo mosok Sarip cantik kan ya. Nah, ternyata generasi ini kayak saya di Bali ketemu sama cewek dari Australia, kebetulan dia follower saya, ketika lihat saya dia datang. Padahal posisinya waktu itu dia sedang sumur, susu dijemur, gitu kan. Kan di Bali tau sendiri bro. Gitu. Untungnya saya pakai kacamata hitam, sehingga ngelirik nggak kelihatan. Gitu. Astagfirullah. Nah, dia tanya sama saya begini. Ini contoh bahwa kemudian kita nggak kalah sama mereka, Pak. Bulenya ini tanya sama saya apa, Bu? Bro, I will do as you. Apa saya bilang? Kenapa sih kok Islam itu banyak aturannya? Kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Saya tanya contohnya apa? Contohnya yang gampang saja, dia bilang. Ini kan banyak diskusinya, saya ambil satu. Contohnya, Islam itu terlalu banyak aturan. Perempuan dalam Islam dipenjarakan dengan busana, harus nutup aurat, nggak boleh dibuka. Kalau kami kan bebas, mau pakai apa nggak ada urusan, karena kami nggak ada larangan. Kemudian apalagi dia bilang, perempuan pengen mendekatinya harus pakai khidbah, pinangan, kemudian menikah, dihalalkan, baru kemudian boleh kumpul. Beda dengan kami, senangnya sudah kumpul kebo. Hati-hati, kalau ada orang Bantul kumpul kebo, hati-hati, punya anak namanya gudel. Nah, apa jawaban saya waktu itu kepada bule ini? Saya bilang, iya, kenapa agama itu didesain banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemauan-kemauan kita ini perlu ada rem. Makanya kemudian dibuat rule of the game dalam bentuk apa? Aturan takwa. Imtisalu awamirillah wajitinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Nah, saya bilang, kenapa kok perempuan dalam Islam seperti itu? You know Queen Elizabeth, saya bilang, kamu tahu nggak Queen Elizabeth, ratunya Inggris itu? Dia bilang, yes I see. Kamu lihat, dia dianggap terhormat, tidak semua orang bisa mendekat. Jangankan menyentuh salaman, mendekat saja nggak boleh. Dan di mata kami umat Islam, wanita itu lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Maka apa? Tidak sembarang orang bisa menikmati pemandangan melihat dia. Coba. Untuk mendapatkannya perlu dilamar, nikah, halalkan. Makanya mas kalau senang sama cewek gak usah pacaran, li. Pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ini cara kami menjaga perempuan. Maka saya bilang, dalam kacamata Islam perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Wah.
Oh, Pak Pi itu. Makanya tolong mbak-mbak jaga kesucian itu. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Nah, satu. Sehingga kemudian apa? Dia tertarik untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu orang bule mengatakan ini pintar. Sebaliknya, kalau ketemu orang Cina, ini bukan rasis ya, ini analisis. Kalau orang Indonesia ketemu orang Cina, mindset kita apa? Ini orang kaya. Padahal mohon maaf, Cina miskin, Cina kere juga banyak. Coba kalau you berangkat ke Singkawang, Kalimantan, Cina jualan gorengan, Pak, ngamen. Tapi mindset kita mengatakan ini kaya. Contohnya apa? Ibu guru dari Mantiga Bantul, orang Jawa, face-nya Jawa, ke bank bawa sertifikat minimal, bawa SK, pengen utang. Kebetulan di jam yang sama ada orang Cina datang ke bank. Teller yang ada di otaknya itu lebih percaya dengan orang Cina bisa bayar dibandingkan orang Jawa. Nah, itu coba. Artinya apa? Ini kita sudah terdoktrin seolah-olah ini kaya. Padahal yang maling uang banyak negara itu ya mereka itu. Betul? Coba, yang korupsi sampai ratusan triliun yang terakhir itu berapa? 500 triliun itu yang dibawa minggat ke Singapura. Itu mereka. Ya Pak ya? Tapi apa coba? Kita, orang-orang kita, dengan kita sendiri itu nggak percaya. Mindsetnya ini orang kaya. Padahal penipunya juga orang-orang itu. Nah, oknum-oknum mereka itu. Dan yang paling parah adalah ketika kita ketemu dengan orang Arab pakai jubah, pakai ubel-ubelan, otak kita kenapa? Ini orang suci, ini orang alim. Apalagi kalau udah ngomong hana hanja hanjum, ini mereka sudah ya seolah-olah punya kapleng tiket surga sendiri gitu. Dan kita minder, Pak, minder. Oh, ini orang Arab, orang suci. Ya kalau persoalan Habib, selama dia duriannya Kanjeng Nabi, wajib bagi saya untuk hormat kepada mereka walaupun tidak harus taat. Yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang orang Arab menghabibkan dirinya sendiri. Kenapa kemudian itu momentum itu dimanfaatkan mereka? Karena kita merasa ini orang suci. Makanya saya dulu umroh tahun berapa, ada orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, saya ajak umroh. Begitu landing di kota Jeddah, melihat orang Arab banyak, waduh, di Jeddah kok banyak Habib kok. Masuk kamar, lihat TV, lihat orang ngomong Arab, langsung tangannya diangkat, amin, amin. Dipikir doa, padahal saya lihat isinya apa beritanya? Berita pemerkosaan. Nah, saya jadi ingat dulu Gus Dur, Mas Dani, zaman Orde Baru, rapat sama GHKI, diawasi sama Intel. Lah, tahu diawasi Intel, Gus Dur pinter, ngomong sama Kiai, tolong Kiai, kita mulai sekarang ngomongnya pakai bahasa Arab saja, takallum bil lughatil arabiyyah. Lah, Intelnya pulang. Begitu pulang ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Nah, gara-gara mindset kita sudah tersetel seperti itu, ini dimanfaatkan sama pihak-pihak luar. Contohnya dari pihak orang-orang bule, orang-orang barat. Mereka apa? Menjajah kita secara budaya. Makanya kemudian ada gaya hidup hedonisme. Hidupnya apa? Harus mengikuti style mereka. Coba, dijajah melalui teknologi. Saya bilang, kita hari ini punya medsos mungkin hukumnya wajib ya. Kalau bagi saya, karena ini bagian dari syiar dakwah saya. Juga demikian kalian, sebagai pintu untuk mengenal dunia. Tapi remnya ada di kita deh. Ya mungkin saya tahu lah, anak-anak pasti semuanya punya TikTok lah. Amat deket tuh, malah gitu kan. Nah, coba. Tapi kemudian apa? Ketika kita melihat mereka, gaya hidup kita jangan ikutan mereka dong. 7-Eleven, kumpul kebo, nggak berakhlak dan lain sebagainya. Kalian orang Jawa, pertahankan dengan kearifan lokalmu sebagai orang Jawa. Caranya bagaimana? Budaya kita, bahasa kita yang kita jaga.
Kemarin Pak Kepala Sekolah ada orang lebaran tempat saya, sak rombongan. Assalamualaikum Gus Miftah, kula sak rencang rawuh wonten pondoke Gus Miftah. Ganti menika kula badhe ngendikan. Ya Allah, iki kepiye to cah iki aku. Begitu dia ngomong selesai dia bilang, "Selajengipun monggo Gus Miftah kula aturi matur." Kok sing bener tuh kula matur apa kula ngendikan? Kula matur dengan paring pangandikan. Sing bener saya sowan apa saya rawuh? Kula sowan jenengan rawuh. Karena hakikat basa itu untuk memuliakan orang lain, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Artinya apa? Kita terjajah. Ini dimanfaatkan sama orang-orang bule itu, merusak akhlak bangsa. Cina memanfaatkan Indonesia dengan cara apa? Ekonomi. Padahal mohon maaf, Indonesia negara paling seksi dengan segala sumber daya alam yang tadi Mas Dani bilang. Kenapa kemudian tidak kita openi sendiri? Harus kita bawa keluar, kemudian kita bawa pulang lagi. Contoh kayak minyak mentah dari Indonesia, kemudian dibuat matang, dibawa ke luar negeri, diproduksi di luar negeri, dibeli lagi sama Indonesia kan? Kenapa? Kita dijajah sama kelompok-kelompok itu. Dan yang paling celaka adalah ketika berbicara Arab, kita didajah secara ideologi, isme dan lain sebagainya. Sehingga apa? Banyak paham-paham baru yang datang dari Arab ke Indonesia dari Timur Tengah, seolah-olah ini harapan baru. Contoh, paham bernegara, khilafah. Paham beragama, Wahabi. Hari ini mohon maaf, kematian Wahabi di Arab Saudi, Pak. Salah satu buktinya apa? Muhammad bin Salman punya kebijakan sampai se ekstrim itu, ini membunuh orang-orang Wahabi. Apa? Perempuan di Arab Saudi sekarang nggak wajib pakai jilbab. Saya kemarin haji di Madinah, saya makan rumah makan Cina, ada cewek Arab Saudi nggak berjilbab. Seumur-umur saya ke Madinah baru itu ada cewek nggak berjilbab. Kemudian apa lagi? Muhammad bin Salman mengatakan apa? Ada ulama dai yang bermengkampanyekan paham khilafah, pancung lehernya tanpa peradilan. Lucunya apa? Paham itu justru hari ini dibawa masuk ke Indonesia dengan mengatakan apa? Pancasila sudah bukan merupakan ideologi yang tepat untuk Indonesia. Haram hormat merah putih karena dianggap tauhid. Haram menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan rata-rata paham-paham seperti ini, mohon maaf, itu berangkat dari mulutnya Wahabi. Makanya kemudian kenapa saya terang-terangan saya bermusuhan dengan kelompok Wahabi? Karena itu ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mereka menjajah kita tidak dengan menggunakan agresi militer seperti Rusia ke Ukraina umpamanya? Mereka nggak berani, Bapak Ibu adik-adik. Kenapa? Indonesia hari ini kuat. Dulu masa penjajahan, Belanda dan sekutunya punya tank, punya pesawat, punya alutsista yang hebat, kalah dengan semangat bangsa dengan bermodalkan bambu runcing. Saya tanggal 5 kemarin, saya khotbah di Mabes Angkatan Darat bersama Jenderal Dudung. Saya tanya, Jenderal, alutsista kita gimana? Alutsista kita, pelatan-pelatan kita, keren Gus. Mereka mikir. Maka cara menjajahnya tidak dengan perang, Pak. Lagian Mas Dani, perang di Indonesia kalau mereka datang itu biayanya mahal. Nanti tank parkir di Bantul, apa tanknya masuk Bantul bayar parkir 2.000 gitu kan. Kebelet ngising masuk mau mlebu WC 2.000 gitu. Nembe turu wong Bantul teko nawake cang goreng, cang godhog, cang kemu. Mahal. Mahal. Mereka tuh. Info. Sekarang yang baru bukan itu. Oh tenan. Astagfirullah. Nah, disinilah saya pentingnya mengingatkan Anda bahwa kita ini besar. Coba kita lihat. Negara ini hari ini termasuk satu negara yang paling eksis di dunia, Mas. Adik-adik tahu nggak? 10-15 tahun yang lalu Malaysia itu merasa jumawa. Mereka merasa lebih kaya dibandingkan kita, Pak Sarip. Hari ini mereka terancam bangkrut, nggak kuat bayar utang. Sri Lanka apalagi, Turki, Kang Bi, yang dikatakan punya presiden Islam hebat, Erdogan. Hari ini mereka kalang kabut. Nilai tukar uang mereka jatuh, lebih hebat kita. Makanya kenapa orang sekarang piknik ke Turki dibuat mudah? Karena mereka butuh uang cash banyak. Coba Indonesia hari ini Anda lihat, penanganan COVID termasuk terdebes di dunia itu Indonesia. Muncul COVID,
kasih BLT. Kurang apa pemerintah? Lucunya orang Bantul apa? Begitu ada BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Makanya saya usul sama Presiden, bikin lagi BLT Pak Presiden. Untuk siapa Gus? Untuk orang gila. Nah, apakah orang Bantul ikut-ikutan ngaku gila? Ditambahi dana kenakalannya masih. Nah, maka kemudian apa? Jangan sampai kita terjajah secara ekonomi, secara budaya, dan secara ideologi. Orang Arab Pak, itu fashionnya sekarang mengikuti Amerika, modisnya, stylisnya Amerika. Orang Indonesia berkiblat ke Arab, orang Arab berkiblat ke Amerika, Amerika belajar budaya dari Indonesia. Ini kan muter itu. Coba Anda lihat sekarang fashionnya orang-orang kita itu. Wow. Saya tidak menyalahkan mereka yang pakai khimar, pakai apa namanya, cadar, ya, nggak ada urusan, ya. Silakan. Tapi coba Anda lihat, kita setelnya dulu ada polisi cinta sunnah, pakai baju coklat, seragam polisi dibuat pakai kayak jubah. Padahal jubah itu bisa dipahami sebagai sunnah, bisa dipahami sebagai budaya. Kenapa? Karena jubah itu sudah ada sejak sebelum Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok juga pakai jubah gitu. Begitu masuk Bantul, pertanyaan saya, apakah budaya itu harus kita bawa? Tidak. Boleh kita pakai, tapi jangan dianggap ini harus gitu loh. Pekerjaannya golek degan menek wit kelopo kok nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro gitu. Loh kok bluluke ireng? Kamu nggak paham. Kok kamu jadi bayangin bluluke Pak Sarip? Sehingga apa? Bangsa ini besar dengan segala kemampuannya, dengan segala sumber daya alamnya. Maka yang harus kita upgrade adalah sumber daya manusianya. Caranya bagaimana? Ya konteks pelajar, belajarlah dengan baik. Jangan sampai kemudian saya bilang begini deh, mobil boleh baru, HP boleh baru, baju boleh baru, tapi jangan, nggak usahlah ikut-ikutan ustadz-ustadz baru, paham-paham baru yang mengajarkan kebencian kepada bangsa ini. Saya nulis kemarin, saya kirim ke istana, saya bilang apa? Kebencian kepada pemimpin itu adalah merupakan pintu dari radikalisme. Makanya kenapa Bro Erick Thohir, Pak Menteri BUMN itu Gus sampaikan kepada anak-anak pelajar dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ke depan bangsa ini besar dengan sumber daya manusia yang tidak perlu lagi ekspor dari asing, impor dari asing. Sekarang kan persoalannya adalah kekayaan negara kita ekspor, sumber daya manusia kita impor. Ini kan problem, Pak. Padahal saya yakin 270 juta jiwa anak bangsa nggak mungkin ya nggak berpotensi, Mas. Pasti. Ini saya lihat di sini insya Allah wajah-wajahnya orang sukses lah, amin. Harus pede. Ya seminimal kamu tak doakan jadi istrinya kiai lah, amin. Rambutnya gondrong, kacamata belangkonan. Sorry, saya tipe suami yang setia ya. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bujuku mudar aku. Nah, untuk itu hari ini tugas saya adalah menyampaikan bahwa bangsa ini bangsa yang besar, jangan sampai diintervensi, dijajah oleh kelompok-kelompok itu. Tambahkan rasa cintamu kepada bangsa ini. Saya kemarin ngajak beberapa teman artis, yuk kita bikin aksi bela negara. Jawabannya apa, Mas?
Untuk apa kita bela negara, negara nggak pernah bela kita? Anda bilang dari mana negara nggak pernah bela kita? Coba, sekolah itu dapat bos nggak Pak? Bos itu bagian pembelaan negara kepada sekolah. Coba kalau pemerintah mau cuek, semuanya dibebankan kepada anak-anak, berapa kita harus bayar? Sekarang apa sih yang nggak bayar? Tapi pemerintah keren gitu, mampu menjaga keseimbangan negara di saat dunia krisis. Sekarang main ID yang banyak tambang dan sumber daya alam yang dikelola sama beliau dan kawan-kawan, coba harga batu bara termahal di dunia sekarang. Apakah ini kemudian tidak membangkitkan semangat nasionalisme kita? Jangan sampai kemudian kalian ikut-ikutan dengan ustadz yang mengatakan nasionalisme itu tidak ada dalilnya, seperti yang dikatakan beberapa ustadz Wahabi itu. Lucunya apa? Dia mengatakan nasionalisme tidak ada dalilnya, tapi begitu Palestina dibom sama Israel, dia teriak duluan membela Palestina. Pertanyaan saya adalah, untuk membela Palestina kamu nggak butuh dalil, kenapa untuk mencintai negaramu kamu mencari dalil? Bener nggak bro? Bukan kok saya anti Palestina, saya simpati dengan Palestina, tapi secinta-cintanya saya dengan Palestina, lebih cinta saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Coba kalau ngomong dalil lah, Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah peristiwa hijrah, itu kan berat dia ninggal Mekah. Kenapa? Keluarganya semuanya di situ, dia tumbuh berkembang di situ, tapi karena perintah Allah dia harus berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Sampai Madinah dia mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah au asyad. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Pertanyaannya, kenapa beliau sangat mencintai Arab? Karena beliau lahir di Arab, hidup di Arab, berjuang di Arab, dan meninggal dikebumikan di tanah Arab. Pertanyaannya, kenapa saya harus mencintai Indonesia? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, bekerja di Indonesia, berjuang di Indonesia, dan saya mati dikubur di Indonesia. Itulah alasan kenapa saya mencintai Indo. Begitu Mas. Akhirnya adik-adikku yang terkasih, yang tersayang, alhamdulillahirobbilalamin, saya bahagia sekali hari ini. Walaupun saya lemes banget karena tadi malam nggak sahur puasa hari ini, tapi saya berbahagia sekali bisa menjumpai adik-adik sekalian. Yang saya inginkan satu, bahwa kemudian jadilah anak-anak yang mampu berkreativitas dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa. Kalau dulu Bung Karno mengatakan berikan kepadaku 10 pemuda maka akan kau guncangkan dunia, masa sekarang apa Pak? Daku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala, ya kan? Gantengnya ini, serigalanya iki mau. Dan ingat bahwa kemudian sukses itu melalui banyak proses, bukan banyak protes. Anak muda itu banyak karya, bukan banyak gaya. Maka kita tunggu karya-karya Anda untuk Indonesia dengan tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya adik-adik, kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar dibandingkan kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Terima kasih Bapak Guru, Ibu Guru dan semuanya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.